Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah karena hari ini masih diberikan kesempatan meski secara daring kita bisa melaksanakan pembuatan podcast untuk acara kita ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian penghormatan saya kepada Bapak Iskandar Faisal yang telah bersedia menjadi pembicara kita hari ini di podcast Gempa. Kemudian juga penghormatan saya kepada moderator kita hari ini ada Zulhafiki. Kemudian ada teman kita juga di sini panitia dari Gempar itu sendiri. Kemudian sebelum kita mulai untuk pembuatan podcast ini, saya ingin sedikit menjelaskan perihal acara kita, Pak. Acara Gempar itu merupakan acara tahunan dari Fakultas Keperawatan Unsyah, Pak. Jadi dia biasa berbentuk bakti sosial, di mana kita itu akan berkunjung ke desa-desa yang sudah dipilih. Kemudian kita melaksanakan bakti sosial di sana. Biasanya tentunya kegiatannya itu secara luring. Namun karena pandemi terjadi, kita mencari cara lain gimana bakti sosial ini tetap bisa kita jalankan meski dalam bentuk daring seperti itu, Pak. Sehingga salah satu inovasi yang kami buat adalah podcast, di mana podcast ini kami akan mengajak pembicaranya itu bercerita tentang sedikit pengalaman perihal saat berhadapan langsung dengan COVID seperti itu, Pak. Saat merasakan langsung pandemi ini seperti itu. Nah, kalau begitu langsung saja Pak, saya perkenalkan dulu hari ini moderator kita ini ada dari koordinator lapangan untuk Gempar 8 ini sendiri, ada Zulhafiki Asaman. Kemudian saya di sini sebagai PJ dari pembuatan podcast. Langsung saja saya berikan waktu dan tempatnya untuk memulai diskusi kita pada hari ini. Kepada Zul, silahkan. Baik, Ana, terima kasih kesempatannya. Jadi Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Zulhafiki Asaman. Bapak bisa panggil saya Zul nanti ya Pak ya. Zul ya. Ya. Kemudian saya bisa panggil Bapak siapa ya Pak ya? Bapak Iskandar boleh Pak ya? Saya biasa dipanggil Tif. Tif. Tif, Bapak Tif itu. Ya, Pak Tif Pak. Oke Pak, baik, terima kasih Pak. Jadi saya dengar Bapak ini dari Aceh Timur ya Pak ya? Saya aslinya Langsa, tapi domisili sekarang di Banda Aceh karena tugas. Aceh besar ya? Aceh besar ya Pak ya? Ya. Oh, saya kira Bapak juga berasal dari Aceh Timur karena saya juga asalnya dari Aceh Timur Pak. Itu. Betul, saya Aceh Timur di IDI. Oh, Bapak di IDI. Oh ya, saya di Perla gitu. Nah, dekat. Orang Perla. Gitu. Jadi Pak, sebelumnya kita ini ngomongnya agak sedikit santai gitu, boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, baik. Jadi Pak, tujuan kita hari ini seperti yang telah dijelaskan oleh Hana tadi, kita akan sedikit berbincang-bincang tentang pengalaman Bapak terkait dengan COVID-19 ya Pak ya. Mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Bapak boleh menjawab, tapi jika Bapak agak merasa keberatan dalam menjawabnya, Bapak bisa katakan, nanti bisa kita ganti dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain ya Pak ya. Tidak apa-apa. Oke, boleh kita mulai sekarang aja Pak? Silakan. Pertanyaan aja sekarang, oke boleh Pak ya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Pak ya. Kalau kami boleh tahu, kapan pertama kali Bapak mengetahui bahwa Bapak diidentifikasi sebagai pasien COVID-19 Pak? Oke, baik, terima kasih. Ini saya cerita, kalau boleh, cerita teridentifikasi, itu kan setelah hasil swab yang keluar pada tanggal 16 Agustus. Jadi 16 Agustus hasil swab keluar, saya itu positif COVID-19. Berarti udah dari Agustus ya Pak ya berarti ya? Iya, sudah 2 bulan ya? Iya, betul. 3 bulan. Iya, 3 bulan. Iya. Jadi dari Bapak sendiri, kira-kira bagaimana Bapak bisa tertular COVID-19? Apa karena Bapak sering dalam perjalanan gitu atau gimana Pak? Baik, memang kalau cerita perjalanan, memang saya ada perjalanan waktu itu ke Kota Langsa dalam tugas. Tapi sepertinya dari masa perjalanan dengan masa kena itu jauh. Gitu. Berjarak yang jauh sehingga saya pandang itu bukan di situ kenanya, gitu ya.
Nah, kemudian dalam perjalanan saya sangat menjaga kesehatan, artinya selalu menggunakan masker, kemudian pakai hand sanitizer, kalau duduk di warung kopi itu warung kopi yang sepi. Berarti tetap Dan menjaga protokol kesehatan gitu Pak. menjaga. Malah saya kadang-kadang hanya untuk menikmati segelas kopi itu sendiri, bukan mengundang Hmm. orang lain gitu ya. Nah ternyata terkena juga, Iya. Jadi nggak nongkrong bareng pun bisa berpotensi kena. juga itu Pak. Jadi kebetulan tanggal 10 Agustus itu saya ada rapat dengan beberapa, ya biasalah di kantor ya ada rapat. Kemudian tanggal 11 juga ada kegiatan yudisium. Kemudian tanggal 13 ada yang positif satu orang. Di tempat Bapak itu ada yang positif Pak. Tanggal 12 positif. Ada pengumuman bahwa ada yang positif, ya kan? Kemudian Iya, iya. karena saya kan tidak merasa berinteraksi Hmm. dengan yang positif, sehingga saya tidak meletakkan diri saya bahwa saya positif. Cuma Oh, iya. ada di dalam jaringan pekerjaan saya itu kan ada dia ragu bahwa dia sebetulnya merasa ada interaksi dengan yang positif. Akhirnya dia minta tolong pada saya, karena waktu itu kan biaya pemeriksaan itu 1.400.000 ya Ya, pada masa saya itu. itu ya sekitar situ lah. Nah, jadi dia minta pada saya mengakses tempat pemeriksaan yang gratis. Jadi atas inisiatif itu saya coba carikan dapat tempatnya. Di mana ya Karena Pak? pas kebetulan waktu itu di Rumah Sakit Teknologi itu kan ada kerjasama dengan Oh iya pemerintah, kan. pemerintah Aceh ya, sehingga ketika itu saya bisa mengakses untuk pemeriksaan yang tidak bayar. Nah ternyata kan saya tanya berapa orang yang bisa diperiksa. Ditanya lagi dari sana, memangnya mau berapa orang diperiksa. Jadi kalau agak banyak sekitar 10 orang boleh atau tidak? Boleh katanya. Ya sudah, akhirnya saya pikir kalau orang lain saya bisa akses untuk diperiksa, kenapa saya tidak memeriksakan diri sendiri? Iya, iya betul. Jadi akhirnya saya masukkan nama saya dengan nama istri saya ke dalam kelompok tersebut untuk diperiksa. Jadi diperiksa 7 orang. Dalam rombongan saya itu 7 orang kami periksa pada tanggal 13, tanggal 16 keluar hasil 16 Agustus. Keluar hasil 5 orang positif dari 7. Oh, ya, 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 ya. Nah, 5 orang yang positif dari 7. Jadi ada dalam jaringan pekerjaan saya itu berarti kan 4 orang. Tambah dengan istri saya 5. Nah, 5 orang positif. Nah, di dalam 5 itu Itu ada Pak. yang punya, gimana? Gimana Pak tadi? Di antara 5 itu? Dari 5 itu ada yang punya gejala, ada yang tidak. Oh gitu ya Pak. Ada yang interaktif, ada yang enggak Pak. Iya, ya betul. Interaktif maksudnya. Iya. Jadi Pak, waktu Bapak melakukan pemeriksaan itu, Bapak dari kampung atau memang sudah di Banda Aceh waktu itu Pak? Memang saya kan sudah bekerja di Banda Aceh sekitar setahun setengah. Oh, berarti kemarin itu Cuma di sini. KTP-nya masih KTP Kota Langsa, tetapi tinggalnya domisili itu di kota di Aceh, Aceh Besar. Aceh besar. Aceh Besar. Jadi kalau ditanya dari mana, sepertinya teman minum kopi saya tidak ada yang positif. Ya kan, berarti kalau kita lokalisir prediksi kemungkinan ya bisa jadi mungkin kantor ya, apakah lewat rapat, mungkin lewat pertukaran kertas kerja, mungkin bisa jadilah. Iya Pak, memang kalau kita bilang COVID itu memang sangat halus. Kita bahkan walaupun kita udah menjaga segala macam protokol kesehatan, bahkan kita bisa juga berpotensi untuk kena COVID itu kan. Betul. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Bagaimana perasaan Bapak saat Bapak mendengar kabar bahwa Bapak positif COVID waktu itu? Nah, gimana coba? Jadi ini kan persoalan, ini saya mengingatkan juga masyarakat ya, bahwa jika sudah diperiksa swab, itu jangan lagi berinteraksi, jangan bergaul lagi di lingkungan sosial. Betul, betul. Kalau sudah memeriksakan diri,
walaupun hasil belum keluar, itu sebaiknya langsung melakukan pembatasan sosial, Langsung isolasi gitu Pak. langsung isolasi. Nah, sedangkan pada keadaan saya, itu kan saya tidak isolasi, karena saya anggap saya kan tidak positif. Nah, jadi Itu akhirnya Pak, saya sebelum Bapak melakukan swab gitu Pak? setelah swab sebelum keluar hasil. Belum keluar hasil, Nah, jadi Bapak belum isolasi gitu Pak? iya, karena kan saya menganggap saya tadi kan ikut Nggak pemeriksaan itu kan kena. hanya karena gratis, kenapa nggak ikut? Oh ya. Bukan karena ada gejala gitu. Hmm. Jadi akhirnya kan, nah saya diumumkan positif itu sedang di warung kopi. Lagi di luar, tiba-tiba dapat kabar gitu kan? Lagi sedang ngopi, kami bertiga waktu itu ngopi. Saya sudah ingatkan teman saya, kamu cari warung kopi yang sepi. Ya. Bukan karena saya merasa positif, cuma supaya jangan kena gitu dari orang lain. Jaga-jaga aja gitu Pak. Menjaga. Jadi gitu, sekitar jam 10 malam ketika kami ngopi bertiga, itu ditelepon bahwa Anda positif. Di mana posisi? Saja posisi di warung kopi. Ya namanya dimarahi juga lah oleh petugas kan, kenapa sudah periksa Iya. sudah kenapa di warung kopi gitu kan. Oke. Saya bilang saya nggak merasa positif, makanya saya beraktivitas seperti biasa. Jadi akhirnya begitu saya dengar itu saya tidak panik, ya kan. Begitu dengar positif, saya langsung eh, bilang pada teman, yuk kita bubar saja ngopinya karena sudah jam 10 malam, kita pulang ke rumah masing-masing. Jadi saya tidak sampaikan waktu itu bahwa saya positif, Oh karena iya. takutnya kawan saya yang tidak siap. Hmm. Ya, takutnya nanti kawan-kawannya juga stres gitu. Stres. Itu Kalau gitu saya Pak. sih, Apa lo kalau kan? saya, Gitu. itu kan jadi akhirnya kan saya diamin aja, saya bilang kita bubar yuk, bubarlah kami. Waktu bubar itu kan saya semobil dengan ada kawan satu orang, semobil kami waktu berangkat, karena pakai mobil saya jemput dia. Saya sampaikan, baru pada dia saya sampaikan, saya bisikkan saya agak bisikkan ke dia, saya positif COVID-19, jangan lagi satu mobil kita, biar saya pulang sendiri. Nah itu. Itu reaksi kawannya gimana ya Pak ya? Terkejut lah. Langsung terkejut kapal lo. Terkejut. Kibarnya kan itulah masanya. Nah, itu saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah itu di situ saya bingung. Saya masuk ke dalam rumah atau tidak gitu kan. Ya. Sedangkan istri saya itu kan positif juga. Saya yang tahu, dia kan belum tahu. Oh, berarti pengkabarannya itu ke Bapak itu dua-duanya ya? Iya, betul. Jadi istri belum tahu, saya bingung bagaimana menyampaikan pada istri bahwa beliau positif juga. Jadi akhirnya saya parkir mobil depan rumah, saya tidak turun dari mobil. Saya telepon istri itu sudah jam setengah 11 atau jam 11 malam, tanggal 13 gitu ya. Saya telepon istri, yuk kita jalan-jalan, cari-cari udara di luar gitu kan. Nah, sambil nanti kalau ada tempat minum, kita minumlah sebentar sejenak. Nah, gitu. Saya nggak sampaikan bahwa COVID. Nah, Ya. begitu beliau duduk di dalam mobil, kemudian saya parkir mobil itu di halaman masjid, di salah satu masjid. Nah, ya kan masih itu kan saya pilihlah kata-kata yang paling yang paling cocok ya untuk komunikasi supaya beliau tidak ketakutan ya. Nah, jadi akhirnya ya saya sampaikan kita berdua positif COVID-19. Ya namanya wanita pasti terkejut dan menangis. Saya sampaikan bahwa kita tidak bergejala, kenapa harus menangis. Bapak mencoba juga untuk tenangin gitu Pak. Ya menenangkan, karena posisi saya di situ kan posisi harus mampu menenangkan. Ya. Terus kan. Walaupun saya sendiri juga tidak tenang sebenarnya dengan positif ya. Jadi kemampuan memerankan untuk menenangkan orang lain. Jadi Pak berarti selama
terjangkit COVID-19, Bapak nggak ada gejala-gejala yang parah gitu ya Pak? Saya tidak punya gejala, tetapi saya kan punya keluhan itu tenggorokan, Sakit gitu Pak? agak bukan sakit ya, seperti ada dahak ya, seperti ada dahak, Hmm. tapi itu biasa karena saya kan biasa apa namanya, hal yang biasa. Kenapa? Karena saya juga ada faringitis kan. Gitu Pak. Jadi saya menganggap apa itu bagian daripada gejala COVID-19 atau bagian daripada Infeksi sendiri. keadaan kronis dari faringitis yang saya sering derita. Ya, 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 ya. Kemudian Pak, Bapak mengatakan apakah Bapak mengatakan juga memberitahukan kepada keluarga kalau Bapak terjangkit COVID itu, dan bagaimana reaksi keluarga? Betul, di rumah saya itu kan ada 6 orang lagi, kami semua berdelapan. Jadi ada 6 orang lagi di rumah. Mulai dari balita ada 2 orang, tambah yang dewasa, remaja dan dewasa. Jadi totalnya 6 orang. Malam itu setelah sepakat dengan istri dan beliau sudah tenang, saya pulang ke rumah, ambil wudhu, sholat sunat lah ya, sholat sunat, kemudian berdoa kepada Allah untuk diberikan ketenangan, kemudian berdoa supaya anggota keluarga yang lain tidak ada yang positif. Jadi saya berdoa minta kepada Allah diberikan pertolongan untuk saya dan istri tidak berat sakitnya, kemudian berdoa agar anggota keluarga tidak ada yang positif. Oh iya, iya, iya Pak. Ya, jadi malam itu saya langsung menghubungi pimpinan saya, melapor bahwa saya positif. Kemudian saya Jadi menghubungi gimana? malam itu langsung Bapak kabari terus siapa-siapa aja yang perlu Bapak kabari gitu. Iya betul, yang wajib saya kabari kan pegawai atasan di kantor sama ketua satgas yang di kantor. Saya sampaikan bahwa saya positif tapi lewat WA itu. Ya, ya. Itu sudah masuk ke tanggal 14. Tanggal 14, tanggal 17 Agustus. 17 Karena kan Pak. pengumuman positif itu kan tanggal 17 Agustus. Tanggal 16 Agustus diumumkan positif. Ya, ya. Tanggal 17 pagi dini hari itu saya hubungi atasan saya lewat WA, saya sampaikan saya positif. Kemudian saya hubungi juga pihak Zainal Abidin, minta dibantu untuk fasilitas pemeriksaan anggota keluarga. Oh ya, jadi untuk keluarga seperti anak-anak Bapak itu diperiksa juga tidak? Atau gimana? Betul, semuanya diperiksa pada tanggal 17 Agustus. Oh iya, ya. Berarti besoknya langsung Bapak bawa terus untuk diperiksa gitu ya? Ya, itu saya tidak tanya gratis atau tidak, pokoknya yang penting diperiksa dulu lah. Tapi alhamdulillah gratis ya Pak ya? Iya, karena kan pemerintah Aceh kan sangat intens dalam hal penanganan COVID-19 ya, artinya menyediakan fasilitas yang gratis untuk kondisi-kondisi orang yang sudah ada riwayat terkena penyakit tersebut. Ya sih, memang dari pemerintah kemarin itu memang menggratiskan kepada warganya yang ingin periksa COVID, yang ingin tes swab, rapid test segala macam itu memang digratiskan Pak, kecuali di beberapa tempat lainnya itu mungkin kita bayar sendiri gitu Pak. Betul. Ya, Pak, berapa lama waktu Bapak dibutuhkan untuk sepenuhnya sembuh? Saya kan isolasi mulai tanggal 17. Isolasi 17 Agustus, sedangkan positif mulai diperiksa kan tanggal 13. 13, berarti 13, kemudian tanggal 24 saya pemeriksaan ulang. Waktu pemeriksaan ulang tanggal 24 Agustus, berarti itu 11 hari dari tanggal 13. Ya kan protokol pemeriksaan yang terbaru waktu itu kan sudah berubah dari 14 hari menjadi 11 hari. Ya Pak. Jadi pada hari ke-11 saya periksa, alhamdulillah sudah non-reaktif waktu itu. Nah saya tidak swab waktu itu, tapi rapid. Oh rapid ya Pak ya? Rapid, alhamdulillah hasilnya non-reaktif. Oh berarti selama 11 hari, kemudian Bapak tes selanjutnya udah nggak reaktif lagi Pak ya? Tidak reaktif lagi, sudah non-reaktif hasilnya. Tapi bukan hasil swab ya, hasil rapid test. Hasil rapid ya kan? Ya. Oh ya Pak, itu kan 11 hari, tanggal 20 berapa tadi Bapak bilang? Tanggal 24 ya Pak ya? 24 saya sudah non-reaktif. Itu Bapak tes ulang tanggal 24? Iya, betul. Nah,
setelah Bapak tahu udah non reaktif, kedepannya Bapak cek lagi nggak Pak? Tidak lagi Tidak, karena kan saya sudah baca ininya kan apa namanya itu aturannya bahwa kalau sudah isolasi mandiri bagi yang tanpa gejala setelah isolasi 11 hari itu sebenarnya tidak perlu periksa lagi kalau tanpa gejala sampai hari ke-11. Gitu. Ya, betul. Tapi karena kebutuhan kantor harus ada hasil surat, makanya saya periksa. Hari ke-11 saya negatif, non reaktif, kemudian keluar surat bahwa saya sudah bebas COVID. Ya, itu bebas akhirnya. Oh ya, Bapak ini di isolasi mandiri atau di rumah sakit Pak? Jadi saya isolasi mandiri. Oh mandiri, di rumah sendiri berarti Pak ya? Bukan, di rumah dinas. Di rumah dinas. Rumah dinas yang kosong. Jadi kan begini, tanggal 17, tanggal 17 itu kan keluarga saya diperiksa swab semuanya 6 orang. Ya. Jadi ternyata hasil swab itu tidak lama keluar, cuma 1 hari. Oh jadi untuk keluarganya itu karena non reaktif juga itu jadi lebih cepat gitu Kak? Jadi ternyata anak saya dan cucu itu negatif semua hasil swabnya, tidak ada yang positif. Jadi karena mereka tidak positif, akhirnya saya mengambil sebuah keputusan isolasi mandiri di tempat yang terpisah dengan anak-anak. Ya betul. Jadi saya anak-anak di rumah bersama istri ya Pak ya? Enggak, anak-anak sendiri, saya dengan istri, karena kan kami berdua positif. Bapak dengan istri di rumah dinas ya Pak? Iya, betul. Sampai Bapak tahu kalau Pak udah negatif, baru Bapak pulang ke rumah tuh? Iya, tanggal 25 saya pulang ke rumah. Ya. Karena kan sudah non-reaktif. Tanggal 25 Agustus. Ya Pak. Kemudian Pak kan, selama Bapak terjangkit COVID, apa motivasi terbesar Bapak saat berjuang untuk sembuh Pak? Pertama saya ingin sampaikan bahwa saya tidak ada ketakutan untuk meninggal. Karena kan pemahaman secara agama bagi saya bahwa orang meninggal dalam kebaikan, orang meninggal dalam beribadah kan tidak, kenapa harus takut mati? Jadi memang ada dihantui dengan ini kalau meninggal gimana gitu kan? Jadi saya singkirkan bahwa kan tidak bermaksiat, tidak sedang bermaksiat, kenapa harus takut mati? Jadi saya singkirkan rasa ketakutan akan meninggal. Jadi saya perbanyak sholat ibadah fardu, ibadah sunat, mengaji, berpikir, nonton ceramah di YouTube. Karena kalaupun kita maaf jika apapun kalaupun kita meninggal itu insya Allah kita dapat pahala syahid juga Pak kan ini. Iya, pemahaman saya begitu saja kan, daripada kita berpikir mati padahal kan mati juga belum. Iya. Jadi itu. Karena kalaupun mati, walaupun nggak COVID juga bakal mati gitu kan. Betul. Iya Pak. Oke. Terus untuk saat ini bagaimana kondisi Bapak? Apakah sudah sehat total gitu ataupun ada gejala lain setelah dinyatakan sembuh? Saya memang berpikir kemungkinan ada gejala-gejala yang lain yang tersisa di badan saya, tapi kayaknya tidak ada ya, masih seperti biasa. Nggak ada gejala-gejala apapun. Iya, betul. Ya, ini menurut Bapak, seberapa penting sih support system dalam proses penyembuhan? Apakah dari keluarga, dari kawan-kawan itu, gimana sih penting support untuk Bapak itu? Seberapa penting? Iya, betul. Saya melihat sebagian dari kawan-kawan saya yang positif itu mereka bersembunyi di bawah ranjang ketakutan dan ya ketakutan, sehingga mereka tidak bermedia sosial lagi, tidak melakukan aktivitas apapun lagi. Mereka sembunyi betul-betul.
Jadi setelah Oh, sembuh, itu saking ketakutannya gitu, Pak. iya, setelah sembuh Kan baru mereka keluar lagi. jangankan ke dunia nyata, ke dunia maya saya udah takut gitu Ah, namanya diri, Pak. ada, ya sembunyi kan dia sembunyi di medsos kan. Sedangkan saya Iya. pada masa tersebut eh, saya tidak sembunyi, saya ya cerita-cerita pengalaman saja, bagaimana Hmm. positif, bagaimana saya buat pengumuman bahwa kalau ada teman-teman yang merasa duduk dengan saya agar memeriksa swab untuk memastikan positif atau tidak, gitu kan. Saya sampaikan terbuka pada grup. Ya, Nah, ya. jadi saya tidak sembunyi terhadap hal tersebut. Saya pikir pun Baik. kalau saya sembunyi malah saya stres kan. Betul. Jadi saya menelpon teman-teman dekat untuk cerita-cerita, ketawa-tawa. Bincang, Kemudian ya. betul Hewan kan. tak ada gitu kan. Kemudian saya buat surat itu, surat terbuka untuk Irwandi. Hmm. Jadi menanyakan tentang apakah kucing mungkin tertular COVID-19 karena beliau dokter Oh. hewan. Karena beliau dokter hewan, saya buat surat terbuka. Ternyata beliau balas seperti itu lewat istri beliau, Ibu Darwati Agani, lewat Instagram beliau bahwa tidak, ya, tidak apa bisa menular, bisa kucing itu tertular. Nah, cuma belum Hmm. ditemukan apakah bisa tertular dari kucing ke manusia lagi gitu. Kenapa saya tanya? Hmm. Karena pada saat itu ada kucing hamil di tempat saya isolasi. Aku dia juga terkena itu, Pak ya. Karena dia kan makan dari ini, dari sisa makanan Yes. saya. Tapi kan nggak ada punya pilihan karena dia minta makan, nah mungkin saya nggak kasih makan. Ya. Jadi positif itu bukan cuma dari manusia, dari kucing juga ada untuk saya. Ya, ya Pak, ya Pak. Eh, ya mungkin kalau untuk hewan juga bakal terjangkit COVID, tapi untuk gejala dan hal-hal lainnya mungkin tidak sama seperti kita gitu Pak ya. Bisa jadi mungkin kalau telah literatur kan seperti begitu, kucing bisa terkena COVID juga. Iya ya Pak. Kemudian selama Bapak isolasi mandiri, apakah ada stigma tertentu yang Bapak terima dari masyarakat ataupun dari siapa saja gitu? Ada pasti itu pasti ya. Pertama teman-teman kan ketakutan untuk bertemu langsung, sehingga Hmm. kalau stigma dari teman nggak ada, cuma karena ternyata ketika datang sahabat misalnya mengantar makanan, itu kan tidak bertemu, ngomongnya jarak jauh. Jadi ada Ya Pak. perasaan sedih juga sebenarnya ya, apalagi datang kakak kandung, adik kandung, harus ngomong dari jarak jauh itu ada perasaan sedih memang. Tapi harus saya Ya. bunuh, kenapa? Jangan mereka tertular COVID dari saya. Jadi saya terima bahwa mereka tidak bisa berinteraksi dekat dengan saya. Jadi kalau mereka mengantar makanan, diletakkan di atas pagar, disangkutkan di pintu pagar pengadilan. Oh iya ya. Nanti ketika mereka sudah pulang, baru saya ambil makanan tersebut. Seperti itu, Pak. Memang Ya, isolasi itu betul-betul isolasi itu, Pak. ya saya betul-betul 100% isolasi. Karena saya, orang kan tidak tahu bahwa saya COVID, tapi kan saya tidak mungkin ya. Saya waktu itu warung kopinya itu di depan rumah dinas saya. Hmm. Tapi saya tidak pernah ke warung kopi tersebut, walaupun yang duduk di warung kopi itu kan tidak kenal saya. Tapi saya tetap menerapkan protokol kesehatan isolasi mandiri total. Gitu. Berarti kalau misalkan mau ngopi gitu, langsung ke depan rumah, panggil aja nanti diantar gitu, Pak. Enggak, saya hubungi kawan saya WA Oh, kawan. Nah, tadi kan ditanya support system. ya. Nah, saya hubungi kawan saya bilang nanti kamu ada keluar nggak siang ini? Kalau ada antarlah kopi satu plastik gitu kan. Jadi gitu. Oke. Jadi Jadi apapun saya melihat, ceritanya, yang ngopi tetap Anda itu, Pak. ya Ya kita tenang, kan Pak. orang Aceh gimana tidak kopi. Kemudian Pak di sini, Ya. apa yang berubah dari hidup Bapak sebelum dan sesudah positif COVID? Pertama, saya kan memandang bahwa saya sudah pernah positif. Jadi Hmm. artinya sudah ada antibody di dalam tubuh saya Antibody. terhadap COVID-19 ya. Tapi keyakinan tersebut juga tidak semata-mata saya apa namanya
meninggalkan protokol kesehatan. Saya tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti sebelum positif COVID. Jadi setelah sembuh juga masih menerapkan protokol kesehatan. Nah, kalau ditanya yang berubah apa, mungkin mengambil iktibar ya, secara pembelajaran hidup, bahwa pada saat saya positif itu ada 2 orang yang saya kenal itu meninggal, dan prosesi penguburannya itu videonya dikirim ke saya. Itu saat saya sedang isolasi. Jadi saya terpikir juga, andaikan saya meninggal positif COVID, berarti begitulah saya akan diperlakukan. Tambah pikiran lagi gitu Pak. Ya, begitulah jenazah saya diperlakukan. Jadi menerima informasi tentang pemberitaan orang meninggal itu tidak bagus sebenarnya untuk orang yang sedang isolasi atau sedang mengalami COVID. Jadi dia harus dipotong dari informasi tentang hal tersebut. Kenapa? Bisa jadi ada yang tidak siap. Cuma memang saya menyiapkan diri untuk tidak cepat recovery lah. Artinya begitu saya dapat berita, down sebentar, nanti balik lagi semangat saya. Ya dari video tersebut juga itu dapat muncul satu motivasi supaya Bapak, saya gimana? Bapak nggak mau gitu. Jikapun gimana takdir, tapi Bapak nggak mau dalam keadaan COVID gitu, kan? Betul. Makanya saya selama isolasi itu mengkonsumsi madu, habatus sauda, vitamin, multivitamin, kemudian memperbanyak minum air putih, konsumsi protein, dan lain-lain lah untuk olahraga. Ada nggak Pak olahraga kira-kira? Ya, saya pada subuh itu saya keluar keliling lapangan stadion Stadion Lampinem ya. Oh iya. Nah, itu kan belum ada orang satupun. Jadi saya pakai masker. Keliling Pak? Keliling. Bapak jogging? Tidak, jalan aja. Jalan aja Pak ya? Jalan aja, berarti ada sekitar 40 menit atau 50 menit saya jalan tuh setiap hari. Nah, kemudian selebihnya kan pegawai di kantor saya kan nanya, Pak, apalagi yang harus disiapkan? Apa kebutuhan saya? Saya jawab, sediakan parang dan cangkul. Mau bertani gitu Pak ya? Iya, membersihkan halaman rumah dinas, karena rumah dinas kan rumah dinas yang kosong ya. Jadi saya tebang pohon-pohonnya, saya bakar sampahnya, saya bersihkan lah pokoknya. Insya Allah 10 hari isolasi sudah bersih rumah dinas. Oh, alhamdulillah, berarti ada juga hasil lain ya Pak, dengan ada. Iya, karena kalau duduk saja bisa stres, bisa berpikiran macam-macam, makanya beraktivitas. Jadi kalau ditanya apakah ada olahraga ada, tambah lagi aktivitas mengeluarkan keringat, menebang pohon, mencangkul, dan lain-lain. Ya betul Pak, memang manajemen stres itu mencari kesibukan Pak, itu paling mantap tuh. Betul, makanya tidak boleh bersembunyi di bawah ranjang. Iya, kalau bersembunyi di bawah ranjang nanti stres Pak ya. Iya, karena nggak tahu kita melihat apa itu Pak. Jadi kalau memang ternyata meninggal juga, ya itu konsekuensi logis sebagai makhluk. Ya kan, Allah akan cabut nyawa kapan saja dan di mana saja, kita nggak pernah tahu kan. Bisa karena COVID, bisa karena yang lain. Iya Pak. Terus ini pertanyaan terakhir Pak, bagaimana apa pesan Bapak untuk masyarakat di luar sana tentang COVID-19? Mungkin untuk kami juga itu. Apa pesan Bapak? Oke, pesan pertama, kita tidak mungkin, ya saya atau siapa saja tidak mungkin tidak melakukan aktivitas, baik aktivitas mencari rezeki maupun aktivitas sosial. Jadi artinya silakan laksanakan aktivitas tersebut dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Itu pesan satu. Pesan kedua, jika ada berinteraksi dengan orang yang positif COVID-19, tetapi tidak ada gejala, ini cerita tidak ada gejala ya? Iya Pak ya. Ada berinteraksi dengan orang yang positif COVID-19 kemudian tidak ada gejala, sebaiknya kalaupun tidak memilih untuk melakukan swab, sebaiknya isolasi mandiri langsung selama 11-14 hari.
Tuh kan yang ketiga, ini kan kita cara pandang terhadap COVID-19 ini kan macam-macam. Betul. Kenapa Allah kirimkan COVID-19 pada kita? Ini kan nggak pernah ada yang tahu ya kan? Jawaban itu kan nggak ada yang tahu. Pertanyaannya ada, jawaban tidak tahu. Jawaban itu kan pada diri kita masing-masing. Iya, Pak. Jadi ya paling pendekatan keagamaan, memperbaiki ibadah, memperbanyak ibadah, ya kan, meningkatkan amal soleh, menyambung silaturahmi dengan teman-teman yang sudah terputus. Jadi pertama memberikan energi yang positif, yang kedua juga menjadi amalan, ya, sehingga bisa jadi dengan begitu Allah hindarkan kita dari COVID-19. Iya, iya, iya. Paling itu ya, lain apa ya saya sampaikan, jaga kesehatan makanan mungkin. Ini makanan yang menjadi masalah bagi masyarakat kita adalah protein. Berarti nutrisi itu juga Pak harus diperhatikan. Nutrisi artinya kelengkapan makanan, menu seimbang, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada buah-buahan, ada mineral. Jadi kombinasi yang lengkap dari konsumsi gizi itu akan membuat seseorang punya daya tahan tubuh yang kuat terhadap tidak cuma penyakit COVID-19 tapi penyakit-penyakit infeksi yang lainnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau yang ada pertanyaan bolehlah saya coba berikan masukan nanti. Ya Pak, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah selesai sampai pesan Bapak barusan, mungkin kita bisa meningkatkan imunitas juga dengan berolahraga seperti Bapak katakan tadi ya Pak ya. Kemudian untuk manajemen stres, mencari kesibukan agar kita tidak stres juga gitu. Itu memang dapat menimbulkan imunitas, menyebabkan imunitas meningkat gitu Pak. Ya, mungkin Pak itu saja bincang-bincang kita hari ini. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak. Mohon maaf jika tadi saya ada perkataan saya tadi yang tidak mengenakan ketika didengar. Saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke Hana. Terima kasih Hana. Baik, terima kasih juga. Jul. Baik, jadi begitu Pak, sudah selesai pembuatan podcast kita, juga sudah dibacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan sebelumnya. Baik. Terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kami Pak. Semoga apapun yang sudah kita diskusikan tadi menjadi ilmu yang berguna kepada adik-adik yang mengikuti Gempar nanti, juga untuk kami semua panitia. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah berhadir di sini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam diskusi kita tadi Pak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Oke, baik, saya juga terima kasih. Pertama, kehormatan bagi saya bisa berbagi pengalaman menderita COVID-19 walaupun tanpa gejala, tapi ada hal yang bisa diambil sebagai pembelajaran bagi orang lain. Kemudian yang kedua, saya juga terima kasih kepada pihak Gempar FT Rusia atas fasilitasi pertemuan ini, sehingga ya pertama silaturahmi ya, jadi kenal dengan Hana, jadi kenal dengan Jul. Mungkin sesekali bisalah berkunjung ke kantor saya di Poltekkes Kemenkes Aceh. Oh, oke Pak, mantap tuh. Saya duduk sesekali boleh ya Pak ya? Minimal kopi lah dulu kan. Iya, mantap. Nanti kita jadwalkan lah kalau kopinya. Yes. Oke. Baik Pak, terima kasih sekali lagi Pak, terima kasih banyak. Boleh. Insyaallah. Siap, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak.